Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya dari 0 sampai sekarang tentang mata kuliah penglihatan komputer dan analisis citra. Yang pertama, mata kuliah ini mempelajari bagaimana komputer dapat memperoleh, mengolah, menganalisis, dan memahami informasi dari gambar atau citra digital. Tujuan akhirnya adalah agar komputer dapat mengenali objek, pola, atau karakteristik tertentu yang terdapat dalam sebuah citra. Proses analisis citra umumnya dimulai dari pengumpulan data atau dataset. Dataset merupakan kumpulan data yang digunakan sebagai sumber pembelajaran model. Setelah dataset diperoleh, dilakukan tahap preprocessing untuk meningkatkan kualitas data seperti normalisasi, pengubahan ukuran citra, penghilangan noise, atau ekstraksi fitur. Setelah data siap, dilakukan proses fitur extraction atau pengambilan fitur. Fitur merupakan karakteristik penting dari data yang digunakan sebagai representasi objek pada citra. Fitur dapat berupa warna, tekstur, bentuk, tepi objek, maupun nilai numerik yang lain yang mewakili informasi penting dari gambar. Tahap berikutnya adalah proses pembelajaran atau training menggunakan algoritma machine learning. Pada tahap ini, model mempelajari hubungan antara fitur dan label kelas yang terdapat pada data latih. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain Backpropagation Neural Network atau BPNN, Support Vector Machine atau SVM, dan Naive Bayes. Setelah model dilatih, dilakukan proses testing atau pengujian menggunakan data yang akan diklasifikasikan. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan label sebenarnya untuk mengetahui kinerja model. Evaluasi dilakukan menggunakan confusion matrix yang Evaluasi dilakukan menggunakan confusion matrix yang menghasilkan nilai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dan nilai tersebut dapat dihitung matriks evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk mengetahui seberapa baik model dalam melakukan klasifikasi. Secara keseluruhan, inti dari mata kuliah penglihatan komputer dan analisis citra ini adalah mengubah data visual menjadi informasi yang dapat dipahami komputer melalui tahapan pengumpulan data, preprocessing, ekstraksi fitur, pembelajaran model, klasifikasi, dan evaluasi hasil. Selanjutnya saya akan membahas tentang soal pertama dari tugas, yaitu saya menggunakan metode BPNN, arsitektur jaringan yang terdiri dari 3 neuron input, 2 neuron hidden layer dengan fungsi aktivasi ReLU, dan 1 neuron output dengan fungsi aktivitas sigmoid. Learning rate yang digunakan adalah 0,1 sesuai ketentuan soal. Langkah yang pertama itu adalah menentukan data input, target, bobot awal, dan bias yang telah diberikan pada soal. Bobot awal ini digunakan sebagai parameter awal sebelum proses pelatihan dilakukan. Setelah bobot awal ditentukan, saya melakukan proses feed forward, yaitu menghitung nilai pada rumus neuron hidden. Rumusnya yaitu H sama dengan ReLU sigma XI WI plus B. Pada tahap ini, setiap input dikalikan dengan bobotnya masing-masing, kemudian dijumlahkan dan ditambahkan bias, hasilnya dimasukkan ke fungsi aktivasi ReLU. Jika hasil positif maka nilainya tetap, sedangkan jika negatif menjadi 0. Setelah memperoleh nilai hidden layer, langkah berikutnya adalah menghitung output jaringan. Rumusnya berada di sini, dan fungsi sigmoid yang Fungsi sigmoid digunakan agar nilai output berada pada rentang 0 sampai 1. Karena soal memperbolehkan penggunaan threshold pada tahap klasifikasi akhir, maka output sigmoid dibandingkan dengan nilai 0,5, Y lebih dari 0,5 sama dengan kelas 1, Y kurang dari 0,5 sama dengan kelas 0. Lalu untuk menghitung error, setelah memperoleh output, saya menghitung error untuk mengetahui selisih antar target dan output jaringan. Dengan rumus error sama dengan T min Y. Semakin kecil error, maka performa jaringan semakin baik. Langkah 6 itu
backpropagation. Selanjutnya dilakukan dengan backpropagation untuk menyebarkan error kembali ke hidden layer. Itu nilai delta output digunakan untuk mengetahui seberapa besar koreksi yang harus diberikan kepada bobot. Langkah yang ketujuh, karena semua nilai hidden layer bernilai positif, maka turunan RLU bernilai 1. Setelah memperoleh delta, saya melakukan pembaruan bobot menggunakan learning rate 0,1. Bobot baru hasil iterasi pertama digunakan kembali untuk data berikutnya. Langkah yang sama dilakukan kepada data kedua dan data ketiga, yaitu feed forward, menghitung error, backpropagation, dan update bobot. Berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan, jaringan berhasil melakukan proses pembelajaran melalui pembaruan bobot pada setiap iterasi. Output yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menggunakan threshold sehingga dapat digunakan untuk menentukan kelas akhir. Lalu untuk soal yang kedua, saya menggunakan metode SVM dengan kernel linear untuk melakukan klasifikasi data. Langkah yang pertama, data terdiri dari 3 fitur yaitu X1, X2, dan X3 dengan 2 kelas yaitu 0 dan 1. Karena SVM menggunakan label min1 dan plus1, maka saya melakukan konversi label sebagai berikut. Langkah yang selanjutnya, support vector merupakan data yang berada paling dekat dengan batas pemisah antar kelas. Pada kasus ini, SV min sama dengan 3,2,2, SV plus sama dengan 3,4,3. Kedua data tersebut berada pada batas antara kelas negatif dan positif. Selanjutnya saya menghitung centroid atau rata-rata masing-masing kelas. Kelas negatif C min sama dengan 2,2,1,5. Kelas positif C plus 4,5,4,5. Kelas positif C plus sama dengan 4,5,4,5,4167. Centroid digunakan sebagai representasi pusat masing-masing kelas. Selanjutnya itu menghitung faktor bobot. Rumusnya berada di sini dan menunjukkan hasil sebagai berikut. Vektor bobot menunjukkan arah pemisahan antara kedua kelas. Selanjutnya adalah menghitung titik tengah dengan rumus M sama dengan C plus C min per 2 yang menghasilkan M sama dengan 3.25, 3.25,2.83333. Titik tengah digunakan sebagai acuan untuk menentukan bias. Selanjutnya menghitung bias dengan rumus sebagai berikut dan hasilnya sama dengan min 23.81. Selanjutnya membentuk fungsi keputusan. Setelah memperoleh bobot dan bias, saya membentuk fungsi keputusan SVM dengan rumus fx sama dengan 2.5x1 plus 2.5x2 plus 2.6667x3 min 23.81. Selanjutnya untuk setiap data saya menghitung nilai fungsi keputusan. Jika fx lebih dari 0, maka kelas plus 1. Jika fx kurang dari 0, maka kelas min 1. Setelah seluruh data diprediksi, saya membuat confusion matrix. Diperoleh TP sama dengan 6, TN sama dengan 4, FP sama dengan 0, FN sama dengan 0. Selanjutnya menghitung kinerja model. Di akurasi saya menghitung menggunakan rumus TP plus TN per total. Lalu di precision TP per TP plus FP. Di recall TP per TP plus FN. F1 score 2 precision recall per precision plus recall. Hasil evaluasi menunjukkan akurasi, precision, recall, dan F1 score sebesar 100%. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi dari project yang sudah kami buat. Yang pertama kita masuk ke JD Web Dashboard.
Lalu kita run dengan npm run dev. Jika sudah, maka di sini dashboard terdiri dari nama lengkap, username pilihan, password atau kata sandi. Lalu klik daftar. Dan jika sudah berhasil daftar, maka bisa login dengan memasukkan username yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, di sini tampilan dari aplikasi kami. Di sini ada 4 bencana alam, teknologi canggih yang berupa model-model yang sudah dipaparkan di laporan, cara kerjanya, fitur unggulan. Lalu kita bisa mencoba bencana AI dengan memasukkan gambar. Kita coba tanah kekeringan ini. Kita upload. Lalu model-model yang sudah kita gunakan akan mengevaluasi dari gambar yang sudah diupload. Sini sudah ada hasilnya dan terbukti sangat akurat. Kekeringan, kita bisa coba yang lain, contohnya tanah longsor. Kita coba masukkan tanah longsor. Dan hasilnya juga akurat, 99,62% menggunakan mobil Net V2. Kita coba di hutan yang normal ya. Dan ini adalah hasil dari kita masukkan hutan normal. Selanjutnya kita masukkan contohnya jika tidak menggunakan foto bencana alam. Kita coba. Nah, di sini terdapat pesan bukan kategori bencana. Sekian dari presentasi demo aplikasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.